Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Anzani Rizvana, NPM 2103010009. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hanafi Zuardi. Daulah Bani Umayyah, sebagaimana dicatat dalam sejarah, merupakan kelanjutan dari Khulafaur Rasyidin, suatu pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pernah mengukir sejarah peradaban Islam selama kurang lebih 30 tahun, sejak berakhirnya risalah kenabian Muhammad SAW. Masalah kekuasaan dinasti Umayyah yang cukup panjang, kurang lebih 91 tahun, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejayaannya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam. Faktor yang menjadi penyebab kemajuan dalam sistem ekonomi secara garis besar yaitu pada bidang perdagangan, bidang pertanian dan industri, reformasi fiskal, dan pembuatan mata uang. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membait Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi khalifah. Namun, jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah atau Muawiyah. Ia melakukan perdamaian dengan Muawiyah dan menyerahkan kepemimpinannya kepadanya. Dengan demikian, Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat muslim ketika itu. Sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa, namun Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracun. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Kelahiran dinasti Umayyah, nama Daulah Umayyah, berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menumbuhkan jalan lain selain memasukinya. Memasuki tahun ke-40 atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian ekonomi di kalangan umat Islam. Puncaknya terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah untuk mengamankan tahtanya dan memperluas tanah batas wilayah Islam, Muawiyah sangat mengandalkan orang-orang Suriah yang kebanyakan terisi dari bangsa Yaman dan menyampingkan umat Islam pendatang dari Hijaz. Para sejarawan mengatakan bahwa orang-orang Suriah itu sangat menjunjung tinggi kesetiaan terhadap Khalifah Bani ini sebagai organisator militer. Peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah. A. Sistem politik dan perluasan wilayah. B. Sistem ekonomi. C. Sistem sosial atau Arab Malawi. D. Sistem fiskal atau keuangan. E. Sistem peradilan. Bidang-bidang ekonomi yang terdapat pada masa Bani Umayyah terbukti berjaya membawa kemajuan kepada rakyatnya, yaitu dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian. Yang B, dalam bidang industri, pembuatan khususnya kerajinan tangan telah menjadi nadi pertumbuhan ekonomi bagi Umayyah. Perkembangan dinasti Umayyah. Meskipun umat Islam telah bersatu dalam suatu kepemimpinan, kekhalifahan Muawiyah yang diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, dan tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak, telah melahirkan golongan-golongan oposisi yang pada akhirnya nanti akan menjadi kehancuran dinasti tersebut. Ada laki-laki Al-Hasan Husain yang pada masa pemerintahan Muawiyah hidup tenang di Madinah, tidak mau mengakui pengganti Muawiyah yaitu Yazid. Kemajuan yang dicapai dinasti Umayyah yaitu banyak terjadi kebijaksanaan
yang dilakukan pada masa ini. Di antaranya yaitu 1. Pemisahan kekuasaan, 2. Pembagian wilayah, 3. Bidang administrasi pemerintah, 4. Organisasi keuangan, 5. Organisasi keteraturan, 6. Organisasi kehakiman, 7. Sosial dan budaya, 8. Bidang seni dan sastra, 9. Bidang seni rupa, dan 10. Bidang arsitektur. Faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah yaitu 1. Terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah Himyariyah. 2. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Menurut Yatim Badri, secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran yang berujung pada kehancuran dinasti Bani Umayyah adalah 1. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga istana. 2. Latar belakang terbentuknya Daulah Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. 3. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. 4. Lemahnya pemerintah Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewariskan kekuasaan. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abni Al-Muthalib. Terima kasih, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata dalam presentasi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.